Shalom. Sehat? Pasti sehat. Sukacita? Kok terima firman itu harus sukacita. Kalau tidak sukacita, atmosfer hatimu itu menolak rencana Tuhan. Kalau sukacita itu perlu ya, dengan surga itu yang membuat semuanya jadi baru. Malam ini nanti ada dua hal, prosesi perjamuan kudus sama tabur tanduk. Berapa tabur tanduk? Ada dari Perancis juga minta, saya masih bingung nanti, saya doa pribadi dengan dia. Ya, Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, kan? Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan siapa? Kuasa Tuhan itu turun ke kita semua tanpa batas. Bahasa diri ini, kalau diri petir, angker-angker, ya, orang tua supaya punya iman. Ini tahun krisis, betul. Di dalam diri kita ini punya kuasa. Kuasa dalam diri kita melebihi kuasa di dunia. Jadi nggak usah takut sama setan. Amin. Takut sama setan, goblok, nggak punya iman. Berarti tenagamu ini, urapanmu kemana? Saya termasuk 2023 ini juga ngomong bisa, karena saya suka ngopi di Starbucks, dibilangin pendukung LGBT. Nanti ya, hukum lesbian tidak akan masuk surga, tidak ada. Apapun, asal bertobat. Karena ngopi di sana, karena saya suka gemar di Starbucks, dan banyak orang juga konseling di Starbucks. Jadi kadang-kadang kita ini punya pengertian tanpa takut akan Allah itu menyesatkan. Anda boleh punya pengetahuan yang besar, tapi tanpa takut akan Tuhan itu tidak. Jadi malah tidak ngerti Roh Kudus. Kristen Science itu ngerti, tapi tidak takut akan Allah. Jadi Anda baca di Pengkhotbah juga ada, banyak belajar melelahkan, banyak baca buku melelahkan, tapi yang terpenting adalah takut akan Allah, takut akan Tuhan. Anda boleh ikut seminar apapun, tapi yang penting di sini takut akan Tuhan. Kamu akan punya sumpah buat dirimu tanpa kekuatan Tuhan. Oh, saya nggak begini, tapi tanpa takut akan Tuhan ada jadi salah. Sebab tanpa takut akan Tuhan, takut akan Tuhan membuat engkau dijamin masuk surga. Karena takut akan Yesus keselamatan. Ketahuan tidak bahwa Anda masuk surga. Anda boleh hafal kita dari Kejadian sampai Wahyu hanya just pengetahuan. Tapi buat Anda mengerti Tuhan ngomong, ada banyak orang baca sampai mumet bahkan ngantuk bahwa baca kitab tidak akan paham. Ya baca Wahyu malah pedeni, nanti pedeni menakutkan. Akan ada bahasa roh, bahkan ada minta kiamat terperdata. Kenapa? Karena hidupmu sumpah, tidak ada sama. Kalau di zaman Tuhan itu kamu akan ngerti di dalam Yesus hidupmu setiap hari. Alkitab mencatat begini, berbaikilah hamba yang didapati tuannya apa? Melakukan tugas, bukan diam ngurusi hidup, tapi melakukan tugas yang Tuhan berikan. Maka ada zaman kunci paling utama menangkan jiwa. Kalau Anda sudah berhenti memenangkan jiwa itu hati-hati, tanda kesuama-suama. Anda nggak perlu pintar khotbah, tapi ada kuasa Tuhan. Anda bisa bertobat dengan orang rokok, orang minum bir berhenti, orang pelacuran berhenti, orang kedukun berhenti. Itu kuasa Tuhan. Kenapa? Roh di dalam dirimu lebih kuat. Sejauh tampang luar boleh menakutkan, tapi rohnya kalah kuasa. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-murid. Jadi yang baptis murid-murid dan have a power, kuasa yang sama. Ada apa? Jadi kalau Anda mungkin setan dimanapun, di Palangkaraya, di Samarinda, Kalimantan, dimanapun, di hutan yang setannya besar atau apapun, Anda nggak usah tunggu mentormu datang, hadapi aja. Pak, kalau ditekin gak keluar Pak, atau pindah ke saya, ya Anda harus berkaca, berarti kurang mimpi. Apalagi kita tapi nggak ada kuasa. Ada orang pelepasan dibacakan Alkitab, setan lebih apa Alkitab. Saya pernah ngalamin gereja anti-Kristen, gereja setan. Apalagi tapi gak ada kuasa. Dia pintar memutar balikan tapi tanpa kuasa Roh Kudus. Maka saya bilang kan, ini ya benar ya, saya tak bacakan. Kalau Anda nggak kuasa baca toh ya amblas. Jadi paham ya Bapak Ibu. Kalau Pak saya nggak hafal lagi Pak, tapi saya suka baca. Tapi ngafalkan nih susah. Tapi Anda punya kuasa Tuhan. Saya kasih tahu, Anda tumpang tangan setan lepas keluar apa? Kedua, jangan mikir bopet atau utekmu. Itu kuasa Tuhan. Saya penasihat pelayanan dan saya pendidik semua pekerja keras. Kalau hanya duit, karena Yesus sanggup memberikan berkat kapanpun, mulai hari ini pun kapanpun. Kalau Anda mencari kerajaan surga, maka segala sesuatu ditambahkan. Nanti Anda sudah punya, ditambahkan skillmu, melayanimu, blessingmu, takut dan heaven, urapanmu ditambahkan. Jadi Tuhan, ini ada siapa? Saya kita Anda harus ngerti. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis mereka murid-murid. 3, saya baca, perhatikan tetap. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Biasa untuk. Lanjut sekarang.
Ayat berikutnya dikatakan apa? Nanti ya, anakmu lihat papa mama sering berantem, mencetak jiwa. Papa mama yang ngomong kotor, mencetak dirinya. Di Samarinda waktu itu saya ingat waktu altar call panjang tahun berapa itu saya ngomong ada orang datang kesekian itu, anak masih muda. Tuhan ngomong panggil dia, tak usah didoakan, cukup telepon mamanya. Saya panggil dia, kamu yang datang kesekian keluar dari barisan, telepon mamamu sekarang. Dia bilang, telepon pak, ya telepon. Sekarang, anak kairosnya sekarang bukan besok, telepon sekarang. Begitu telepon sudah dia nangis di pojokan. Kenapa? Dia sudah lama tidak berbincang dengan mamanya. Dari mana tahu? Roh Kudus. Punya uang, punya pekerjaan bagus, tapi roh kosong. Saya telepon mamamu. Hanya telepon di sana. Tuhan keras, saudara. Tidak ada kebetulan. Dikatakan begini, Yesus tidak mau minum. Murid-murid pergi ke rumah memberi makanan, tidak komplit. Banyak anak Tuhan hanya baca firman tapi tidak menyembah, tidak komplit. Hanya menyembah tidak baca Alkitab, tidak komplit. Waktu Anda menyembah, Tuhan akan kasih Anda pewahyuan. Anda baca kan, oh ini gawe awakku, oh ini buat diriku, oh ini seperti ini, oh maksudnya ini kayak bojoku. Nah, pewahyuan. Ada seperti itu, ngerti? 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria. Tanda kurungnya Anda harus paham. Ini aturan. Sebab orang Yahudi apa? Sudah tahu terjadi sampai sekarang. Kadang-kadang anak-anak Tuhan itu saling membedakan. Betul apa? Yesus mematahkan perbedaan itu. Oh ini kaya, ini miskin. Terjadi. Kecuali yang kaya ngajak ke diskotik ya, Anda menjauh. Ngajak judi. Atau yang miskin mintain terus. Jangan dikumpulin, ditengking. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini mujizat tahun 2023. Semua baca sama-sama supaya Anda mengalami pembalikan keadaan. Niscaya jawab Yesus kepada wanita, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya yang besar Tuhan, dan ia telah memberikan kepada apa? Yang kamu butuhkan malam ini. Kenapa Tuhan beri saya korban untuk sama dengan yang nonton secara mengerti air hidup? Engkau pelayanan tidak ada air hidup, kering. Engkau beri korban, engkau boleh sampaikan pewahyuan, kalau tanpa air hidup, kering. Artinya itu bukan dari Tuhan, tapi rekaanmu sendiri. Wanita ini dibilang sama Yesus, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu living water, air hidup. Sebab air hidup ini bisa keruh. Banyak kepahitan, banyak kecewa, dipendam malam itu keruh. Sehingga yang kamu minum saudara, itu pahit. Pahit sama pahit kumpul akan mendatangkan kepahitan lebih besar. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, wanita ini tidak tahu, atau kita kadang-kadang tidak tahu soal karunia Allah. Anda punya karunia mimpi nggak tahu, Anda punya karunia pengetahuan nggak tahu, Anda punya karunia diberikan Tuhan tidak tahu. Seperti angin terhilang, dikasih bapaknya semua, habis dikasih untuk foya-foya, dikasih karunia, dikasih perkenanan Tuhan, dan punya semua, tapi itu dia untuk dirinya sendiri. Bayangkan bukan buat Tuhan, buat diri yang terkenal, beri apa itu mampus, sehingga dia miskin. Tuhan tahu cara mendidik anaknya. Semua dikasih negara yang dia kerja itu dikasih di sana. Dia bilang di rumah bapakku bahagia. Aku di sini terlunta-lunta miskin oleh karena kesalahan. Untung dia balik. Saya pernah ketemu orang di pesawat itu. Dia bilang, Pak ya tadi malam saya datang doa, tapi korban bukan PBS. Saya ada tukang jual hak keseluruhan. Kenapa? Air hidup itu tidak ada. Padahal Allah kita. Saya mau memberkati bapak-bapak. Ingat apa yang ada tabur ada Tuhan. Kalau saya nggak ngomong sama Tuhan begini, saya dituntut Tuhan. Apa yang ada tabur? Anda Yesus dengar. Itu cuma sementara berkatmu. Kamu tidak akan bawa naik ke surga. Ada banyak yang Tuhan kehilangan hak keseluruhan oleh karena yang hidup. Susah ngerti, bohongin terus. Ngomongin firman, dia ngomongin, bohongin ada juga roh setan luar budak. Gitu terus. Sehingga apa? Hidupnya tidak akan mengalami kejayaan. Anda mengerti? Ini tahun 2023 Tuhan ngomong sama saya ini. Tahun ini tahun penangkap burung. Tahun ini bangsa-bangsa akan gesekan. Krisis ekonomi, kita hidup dengan ekonomi surga, jadi jangan takut. Anda selama setia dengan Tuhan pasti mengalami berkat yang ajaib. Yang keempat, bencana alam terjadi di mana? Kemarin saya terakhir bulan November itu banjir, saya nggak bisa ke bandara. Ya semua yang nganter itu macet. Nah saya jalan di alalnya. Saya ambil pusat, dah turun tuh
Tuhan berkati, saya masih jalan, masih hujan dan gerimis. Dan betul saudara, wah haleluya, itu aset terus. Saya bilang, Tuhan aku mau pulang hari ini pokoknya. Perintahkan laut terbelah, terus dasar masih ada semua jangan kumpul, saya capek. Betul, rasanya ada di aku kerja keras. Semua tidak bisa cukup terbang, kecuali tergede. Nah itu tergede itu ada seperti saya bilang wah ini destiny kuat destiny. Tapi saya destiny-nya di sana. Saya jalan harus, saya tahu kaki saya sebelah kanan ini kan sudah tidak bisa seperti dulu, sama dulu masih strong, ini kan sudah lemah. Jadi di sini nggak harus dengan semua, harus akhirnya kerja. Saya jalan keluar nggak mau malu bang, keseret lagi nggak mau. Bawa tas sana saya ngomong, ambil dua haleluya. Kalau pas waktu itu nggak usah jalan, jadi jalan itu air sih ngomong terus, mau ada saya berasa sikir. Pelan-pelan kok kaki itu, wah keseret, ya puji Tuhan terkait tinggi memang. Tuhan kasih kekuatan mainnya, ini kan mainnya bisa Jerman. Nah itu kan harus tarik misalnya orang lain mengikuti. Nah itu lebatin jadi promotor. Orang lain mengikuti, ada yang duduk di samping, ada yang duduk samping, ada yang duduk di belakang, gandengan. Dan itu harus tinggi. Dan kita ambil sana, mendarat rok, sampai bandara, ada mobil kita numpang lagi, rasa-rasa masuk sana di dekat. Sudah scan, saya tembus. Saya kan nggak vaksin, surat nulis, surat palsu nulis. Harus gentleman. Bahasa ini, wah kita harus dikalah saudara. Jangan terus. Banjir, iya saudara. Tak beli sekali, ya. Kita orang kere banyak iman. Jika engkau tahu tentang karunia, katakan karunia apa? Iman itu karunia apa tidak? Jadi iman itu perlu dilatih dari skala kecil dan skala besar. Gunung pun beda, amin. Nggak apa-apa kita depan gunung nggak tahu sama dengan iman atau Palangkaraya. Beda. Nah, apa dia orang diri gak apa-apa saudara. Geser, tetangga tunjuk tetanggamu. Tidak mau geser, mau keren saudara. Di situ Yesus. Saya minta Anda ngerti Roh Kudus sampaikan. Karena perlu roh bacaan kita perlu rema, pimpinan Tuhan. Letih ini bukan letih roh, letih fisik. Karena melayani. Nah anak Tuhan itu bukan letih fisik saudara, bahayanya sekali terjadi letih roh dengan pergumulan, kepahitan, macam-macam, berkurang duit, macam-macam, dapat caci maki, dapat fitnah, letih roh. Sehingga melayani itu betul tidak? Semua dengan pergumulan, cicilan nambah, bulan ini harus bayar. Ya yang punya pacar bikin pacar, yang punya pacar diputus itu letih. Ada yang keluarga belum pulih letih. Betul kan? Letih. Tapi Yesus letih fisik. Ini bedanya orang pelayanan. Saya minta Anda ngerti yang roh. Ya di Bible saya ngajar roh. Itu bedanya. Kalau dalam Yesus Anda boleh letih fisik saudara. Melayani seperti saya ini numpang tangan hampir 2.000. Sama ini 2.000 lebih. Tapi dengan letih fisik bukan roh. Roh setiap kita tumpang tangan kurang tambah. Jadi jangan ngomong banyak yang datang capek. Nah itu letih pikiranmu. Karena kamu ini pakai bukan roh tapi ya, kalau letihnya Yesus letih fisik ya, letih fisik sama letih roh itu sangat beda. Kalau Anda lihat nanti jalannya supaya paham, Anda boleh kerja, Anda boleh bisnis, fisik letih, tapi roh tidak boleh letih. Ada amin? Bacaan kita apa ini? Itu kuasa gelap yang menguasai. Jadi jangan Anda berpikir langsung setan itu begitu juga, tapi dalam skala kecil itu malah perusahaan dan banyak doang. Itu jangan Anda ngomong, itu biasa. Itu setan yang merusakkan jiwa. Jadi ini suka nonton sinetron, ada tangan Korea, Chinese, Korea semua. Ada nonton apapun itu masuk di jiwa. Kalau kamu nggak itu bungkus, itu akan tahu-tahu bisa mencetak jiwamu. Kalau kamu contoh, anakmu main game itu juga mencetak roh. Makanya di persekutuan PBS ini belajar miring. Orang miring nggak? Ya Tuhan. Dan harus belajar. Kalau ngomong sama saya harus punya nyali. Kalau nggak punya nyali, tidak akan terjadi apapun. Kenapa? Karena gengsi, takut malu. Jika Allah tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepada berilah aku minum, niscaya kau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan garis bawah semua. Malu ini dan selamanya adalah punya. Ia telah memberikan kepadamu apa? Katakan air hidup. Kalau air hidup itu begini, Anda kena masalah pun tidak boleh. Anda disakiti pun tidak akan membalas.
Amin. Anda nggak punya duit, tenang. Coba saya perut keroncongan, pilih Tuhan pasti kasih makan. Kuat, doamu itu bisa menembus batas. Nah, 11 ini khusus berdoa bagus. Kalau ngerti ngerti ya, kalau ngerti roh ya, tahu ada setan muncul, kamu ketinggian, ngerti dia ya? Nggak bisa ngomong, ngerti ya, ngomong Yesus, goblok, nggak bisa tepat. Roh tidak tidur, tubuh tidur karena capek, Anda kerja dan sebagai bla-bla pelayanan keliling kota. Roh tidak tetap on fire. Makanya Tuhan bicara lewat mimpi. Kalau lewat ngomong langsung kamu kagak paham. Dikasih mimpi pun kadang-kadang kagak paham. Kenapa? Kurangnya hikmat, kurangnya keintiman. Mikir aku kok dikira emas? Terima emas betul. Emas itu satu berada dari surga. Wah, terima tadi cewek cantik, wah pacarku. Jangan-jangan itu isoter. Makanya keintiman buat ada ngerti ini dari setan atau dari Tuhan. Di Bible tak ajarin semua soal roh. Peperangan roh itu juga ada. Kemarin tak ajarin 4 sudut, arah barat, timur, utara, selatan, harus ngerti. Di sini dapat sumur Yakub, Yesus sangat ngerti oleh perjalanan. Karena itu dia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12. 7. Berilah apa? Saya tanya kebetulan. Di jalan jadi saya tanya lagi. Ada mungkin ya ketemu hamba Tuhan di jalan. Mungkin ada ketemu siapapun yang kamu males lah, tidak kebetulan. Berarti kamu belum beres. Sini ketemu pura-pura kalau sini lagi. Kebetulan nggak? Tidak. Itu yang saya katakan dewasa rohani sama anak-anak rohani beda. Orang dewasa rohani bisa menghadapi. Meskipun dia bahasa roh, meskipun dia pelayanan, meskipun dia khotbah, belum tentu dia dewasa. Orang dewasa itu muncul bukan karena usia, tapi karena dia mengalami proses dari Tuhan dan mengerti hikmat itu dewasa. Bukan itu. Ada yang tua malah kanak-kanak, ngambekan, ibu masih masuk neraka ini, bertobat. Dewasa. Ada yang ngomong, Pak, anakku kok kecil dewasa sekali. Ngomongnya itu karena urapan dan dia dalam proses itu ada kuasa Tuhan yang berserta dia, dewasa. Biasanya kita akan paham ya, anakmu kalau kamu dewasa itu suruh dia doa buat kamu, doa saja. Mungkin anakmu ngomong, mama atau papa, wah itu haleluya, satu lebih uji dari Tuhan apa enggak? Jangan-jangan dia minta permen. Nah, 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menibai. Kata Yesus kepada berilah benar. Berapa dia? Nah, saya minta Anda paham, tulis semua. Kalau makan itu firman Tuhan itu makan. Firman Tuhan yang Anda baca every day, ya setiap hari, pagi, siang, sore, malam, makan. Minum itu sumber makan. Ada yang pernah ngajarin sama saya face to face ya, sampai sekarang ada jadi. Dan dulu kalau baca Alkitab ini makanan, kalau minum menyembah. Sebab itu kalau Anda ada baca Alkitab tanpa menyembah, Anda nyembah kok tanpa baca Alkitab itu ngawur. Pasti karena di mana Roh Kudus jama, kecintaan bahkan firman pasti muncul. Mau nyembah aja Pak, mau baca Alkitab berarti something wrong. Dan ada orang yang suka baca Alkitab pasti tidur. Tak pernah tidur, baca Alkitab langsung ngantuk. Soalnya bahagia Tuhan. Itu namanya setan yang mengganggu roh. Makanya saya cari cara yang paling gampang, tadi cuci muka dulu. Pak, cuci muka tanpa ngantuk, Pak, berani. Anda baca Alkitab makan. Tanpa menyembah tidak minum. Di dalam bisa Anda nyembah itu minum roh. Anda nyembah, contoh ada masbuk. Bermasbuk tanpa teks, ngalir. Ini seperti dari hati meluap, itu namanya menyembah. Meluap. Oh, ada bahasa roh, ada apapun itu meluap, minum. Tapi setelah itu pasti baca Alkitab akan terbuka. Makanya penting supaya baca Alkitab ngerti hikmat, nyembah dulu. Enggak muslim. Oh, kenapa? Karena buntu. Ternyata Tuhan, maksudnya apa ini? Cungkil matamu. Enggak. Anda baca itu lalu terlalu parah. Cari yang lain. Kenapa? Karena tidak nyembah. Kalau nyembah, pewahduanmu kan terbuka. Makanya bedanya dengan baca itu bedanya Anda baca teologia, tapi tanpa urapan Tuhan. Anda hanya ngerti sejarah, kata-kata asing, tapi tanpa ngerti maksud apa yang Tuhan mau dari sini. Anda ambil sejarah ya, ada orang dalam nama Yesus, nggak ada kuasa, Anda akan ngotot. Wah, saya tanya kuat betul. Mungkin Anda pakai ini, ya, karena niru, apalagi karena niru itu lebih baik. Niru itu kamu harus paham kok dari Roh Kudus, bro. Bukan niru. Oh, harus diginikan, harus diguyur dulu kasih minum. Kalau kamu ngomong, tekeng. Kadang-kadang orang pelepasan belum tentu orang itu kerasukan bapak ibu yang nonton di rumah. Keras kepala juga tanda kerasukan. Wahnya diomongin, batak, pasti batak kan, diomongin, maiso, kayak apa? Oh maiso. Itu ada kuasa gelap yang menguasai jiwa.
Tuhan. Saya minta Anda nanti tahun 2023 orang untuk mengerti soal blessing, soal berkat, soal pertolongan. Kalau masih pakai cara mikir lama, tidak akan paham. Cara Tuhan ngomong sama kamu, sabar, tapi kita ngomong, dari mana bisa Tuhan? Tuhan ngomong, tenang, gak bisa Tuhan. Kapok malaikat mati ya. Tuhan ngomong, tabur, bukan kabur. Tadi ya, tabur bukan kabur. Hanya Tuhan aku milih kabur. Ada yang ingat ya? Tabur. Dari mana kau punya timba? Sumbernya ledang. Dari mana kau peroleh air? Makanya orang kalau itu Tuhan tidak bisa pakai ini. Tuhan kalau ngomong apa pakai roh, katakan roh. Orang itu di sini. Karena baca kita mencatat learn by heart, belajar dengan hati. Nah, domain itu kata-kata Salomo dari Daud. Nah, namanya papanya ngajarin belajar dengan hati. Kalau baca Alkitab jangan gini, cakek-cakek dari kapok. Iya, betul nggak? Jadi lama di bawah. Biasa. Hati. Saya pernah ketemu orang di timur, suami istri. Ketemu, shalom, masih mandul. Istrinya ngomong gini. Tapi saya ngomong apa deh? Masih mandul. Kaget. Kita doain. Gimana ya orang? Langsung lahir anak kembar. Kita boleh lahir anak. Tapi dia kembar. Saya tahu dari mana? Dikabarin. Pak, ini nggak doa di mall. Saya ngomong satu perkara ngomong hamil, kok panjir? Nggak usah ngomong berhasil bisa begitu. Kita hidup tidak bimbang. Jadi doa pakai itu, aku deh Tuhan apa? Jangan mikir, malaikat tunggu kesukaan dipenggal. Ya, Pak aja. Habisnya saya hari ini lemah lembut karena rutenya panjang. Tuhan koma. Empat tidak punya tiba dan sumber yang mendalam dari mana keperoleh hidup itu. 12 ada yang memberikan dan kita tahu ya, saya perhatikan Yakub itu juga haleluya. Yakub berganti nama siapa? Haleluya. Kenapa? Dia punya mertua yang kurang ajar. Jangan punya mertua seperti Laban. Anak yang salah dikerjain makin diberkati dia. Laban ini pun tapi caranya tetap diberkati oleh Tuhan. Aku sayang sama anaknya, tapi mertuanya Tuhan sama dulu Tuhan. Dirubah, with Holy Spirit. 13. Jawab Yesus kepada wanita ini. Barang siapa minum air ini akan apa? Koma. Sekarang semua baca sama-sama. 14. Mulai sekarang. Soalnya begini, saya sebetulnya ngomong ini tadi di kamar. Kalau kau minum air ini, ya, sama batuan yang lain juga, yang di rumah, makanya minum air ini, tentu akan haus. Tapi kalau air yang diberikan Yesus, berarti Allah yang hidup, tidak akan haus itu selama-lamanya. Dalam keadaan kering, dalam keadaan kerontang, dalam keadaan perang, dalam keadaan apapun, ini air itu terus muncul. Dengan air itu di dalam rohmu, ini bisa karunia mencipta. Siapa yang belum punya motor atau datang numpang angkat tangan. Yang punya apa-apa Pak, saya segini ya Pak. Modal iman Pak angkat. Kalau Anda punya Mercy motor, nggak punya ya nggak usah motor lah, Mercy aja. Sampai di sini belum punya tahun 2023 belum punya kendaraan apapun angkat. Yang mesti numpang kan. Mobil. Dalam nama Yesus tahun ini punya mobil. Percaya? Amin. Saudara jangan remehkan ya. Saya waktu pas khotbah ya. Kalau Anda percaya aku buatan. Saya mau khotbah itu ada orang datang di belakang saya, dia bilang, Pak, saya baru dia bilang apa? Saya tanya, kamu kesini naik apa? Motor Pak. Saya punya mobil? Enggak. Saya tepuk pundaknya. Punya mobil. Karena ngomong punya mobil juga sambil nunduk. Amin. Nggak tahu nggak tahu kemana cara punya mobil gimana. Jangan nyolong. Punya mobil. Amin. Sudah tahu? Rekeningnya itu padahal nggak ada duit, hanya mungkin 50.000. Sudah tahu apa terjadi? Rekeningnya itu menang undian mobil. Karena dia lapor. Sampai sekarang tetap dipakai urapan di mana-mana. Tak tepuk pundak saya. Karena saya tepuk pundaknya. Tepuk pundak. Dan itu saya ngomong. Rekeningnya saja. Karena dia bilang tak sampai ditepuk pundak saya ambilkan. Dan rekening yang menang undian sampai masuk TV.
Saya tahu ini aja Pak, mobil, percaya dengan kelas 1. Ada amin? Dan mobilnya mobil Alfa. Tuhan anak raja kalau diberkati Tuhan tidak pernah nanggung. Tuhan kau pilih kasih, nah kamu gak punya iman. Oke ini, ketinggian jadilah seperti iman. Iblis ngomong gini, Tuhan dia ngomong gitu loh, aku punya hak untuk dia, habis loh. Kalau kamu ngomong, biasa, iblis nangkep itu, berarti aku punya hak untuk dia. Jadi kamu malam ini, karena akhir itu kamu ngomong, no, malam ini aku percaya hidupku diberkati. Tahun 2023 tidak numpang lagi, punya kendaraan masing-masing. Coba saya masih kontrak rumah, kadang gini. Kamu tahun ini semua punya rumah saya. Saya sudah punya. Belum lunas. Bicara apa? Angkat tangan. Ini buat lah nggak bisa pulang istirahat. Saya belum punya rumah kadang. Saya masih cicil. Tahun 2023 punya rumah. Saya tak punya aja cuma tepuk tangan gitu. Tepuk tangan dong ini. Ada Pak, Anda ngomong buatan betul Pak. Sekarang caranya sampai saya dapat gimana? Kita di rumah. Nah, Anda punya iman rumah cari berkupon Goroy, Haisa, nanti ya berkupon aja rumah burung dara itu. Anda cari rumah, yang lain yang paling penting, sebenarnya nggak salah. Carilah yang ukuran iman. Dan kalau mau Pak, saya nggak punya kerja, bagaimana bisa dapat rumah? Kalau ada perkenanan itu pasti bisa. Sebenarnya. Karena kita harus jaga. Kenapa? Saya dulu kos-kosan. Karena dekat sama Tuhan, yang itu mencipta. Punya rumah, dan bisa begitu. Kalau nggak terjadi Pak, malu. Nah itu gengsi, sombong. Punya suami, punya suami minta lagi, tolak. Amin. Perkataan itu ada kuasa. Seperti Daud ngomong sama Goliat, engkau mendatangi aku dengan emping dan tokat, aku mendatangi engkau dalam kuasa nama Allah yang hidup. Nah itu membuat dia terpenggal. Jadi saya minta malam ini, anak-anak pun boleh ngomong, orang tua punya rumah harus, atau mungkin bukan rumah, tapi orang tua itu terus ngomong, orang tua aku bagus. Itu kuasa perkataan, karena ada air itu ada kuasa perkataan. Anda ngomong juga kayak Samarinda, Lantaraya, Anda perlu ngomong 300 jiwa, 2 jiwa, itu kuasa akan tercipta. Kita tahu Freddy, bukan Freddy, saya nggak punya rumah, saya itu buat altar roh. Kamu dikasih Tuhan rumah. Amin. Betul aja, dia punya rumah, sedangkan gua masih kos-kosan. Saya masih kos, dia punya rumah, saya suruh ngurapi rumahnya. Pak, nubatanmu terjadi dulu belum akrab belum ketua PBC. Pak, nubatannya kenapa? Saya ngurapin rumah. Saya udah waktu ajaib. Maka dalam nama Yesus kuasa perkataan. Kalau ngomong anakmu, kamu tuh goblok ada. Bodoh, ngajar ya bisa. Ada. Katakan buat revival buat kotamu, revival buat Samarinda, buat Palangkaraya di mana? 15. Semua saya minta Anda cermati ciri pembalikan dada. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke situ untuk apa? Tetapi ini permintaan yang wajar. Anda tulis saja. Permintaan dari anak Tuhan minta instan. Berapa usah capek-capek bawa puasa, nggak usah kemana-mana. Langsung. 16. Kata Yesus kepadanya, pergi, panggil apa? Dan Anda minta berkati aku Tuhan, malah tidak punya apa-apa. Keluargaku malah berantem. Sama istrimu Tuhan, sama suamimu malah berantem. Jawaban Yesus kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang Anda minta. Kenapa? Testing di awal. Dan anak Tuhan kalau diuji tidak kuat. Kita saya katakan banyak orang menjual hak keseluruhan sehingga naik ke surga atau ke surga tidak gandeng-gandengan. Saya pernah khotbah itu ada ibu kesaksian saudara. Dia punya suami yang tukang mukul, pengusaha besar tapi tukang mukul dan selingkuh pasti. Dan dalam herannya pada waktu dia sebelum dipanggil pulang Tuhan bertobat, itu baik cara dia. Jadi pelayan Tuhan. Begitu sudah baik kan istilah cinta, jadi cinta. Dipanggil pulang Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa aku panggil pulang? Keadil. Tapi Tuhan itu baik, kasihnya membuat hatinya dipoles dan terima. Lalu dia tanya begini, Tuhan, tunjukkan suamiku di mana? Jangan-jangan waktu belum dipanggil Tuhan nakal lagi di mana? Dan saya tahu dia mimpi, rohnya dibawa Tuhan, dia bilang di neraka. Di neraka. Loh, ini kan neraka Tuhan. Suamimu sini. Tuhan ngomong, dengar, cari dia. Apakah ada Pak kepanasan enggak? Pilih panas. Dan dia cari tidak ketemu. Karena dari suaranya orang kenal ya, dari suaranya. Kalau ada Pak suara saya nggak kenal. Itu hati-hati sudah perlu di selang 10 kali, 30 kali sampai mati. Ya.
Pak suami saya suaranya enggak percaya operasi tenggorok. Nah, dia tidak dengar sama sekali suara suami. Kan itu orang tidak minta tolong, bertobat ampun ampun. Lalu tolong, tidak ada kan? Lalu ada lubang katanya dia, karena ibu ini saja kecil. Bisa berjaya obat, seperti lubang sedotan. Dia bilang, gini, mana bisa masuk seperti wanita sama ini menangkap apa Tuhan mau dengan ini? Mana bisa masuk? Tapi kamu bisa. Nah itu sudah tahu dia tembus masuk lubang kecil. Itu katanya dia maaf, gemuk. Hampir saya ngomong wajar. Mana bisa aku masuk? Tapi dengan iman dan perbuatan saya dan tembus, dia lihat surga dan ngalam. Dan perkataan yang paling sering, karena saya pernah dibawa Tuhan ke surga, paling sering, aku tidak mau pulang. Betul apa? Di dunia ini susah. Ada sebanyak yang ngomong, cepat ambil aku pulang dulu. Matikan aku, ini haleluya. Pakai nomor. Pada waktu di surga dia rasakan itu bilang sama, aku tidak mau pulang. Lalu dia ngomong, cari suami. Nah ini dia lihat suami lagi nongkrong di pantai. Nongkrong bukan rokokan ya, haleluya masuk tahanan ya. Nongkrong lagi di pagi. Dipanggil, nggak tahu namanya siapa, nama Chinese. Cari mungkin. Kongsi. Oh, kamu kok di sini? Tuhan izinkan saya lihat kamu. Kamu bahagia dan dia lebih muda. Makanya terpilihlah surga. Lebih fresh, lebih muda. Makanya di surga itu benar-benar. Kalau kamu mengalami banyak kesedihan di sini, banyak tekanan, tenang aja. Kalau kamu pertahankan imanmu, di sana tidak ada penderitaan. Karena suami, kok tambah muda? Iya. Dia bilang, aku kangen dong. Suami ngomong apa? Kami tidak boleh di sini belum waktunya. Tak bisa, aku pengen. Rupanya juga. Herodes juga istrinya kuat. Tidak bisa. Langsung mereka muncul. Kamu harus pulang. Enggak, jangan. Ditendang. Pulang. Kamu di kasur. Aku saya tunjukkan, layani aku tuh. Jangan bawa, cari aku. Mumpung kau masih hidup. Kita saya ngomong antikris masuk. Saya ngomong pengangkatan nanti. Semua dengar. Dalam pengangkatan nanti, Roh Kudus juga terangkat. Kalau Roh Kudus terangkat, kamu doa tidak ada jamaah. Sekarang masih ada power, tapi kalau begitu terangkat kamu doa hamba, itu makanya murtad akan menjadi murtad. Tanda bayang di sini saya bilang bukan sekarang, nanti kuat apa tidak. Maka persiapkan Roh Kudus. Ada air hidup. Nanti katakan apa? Pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini. 17 saya baca, semua perhatikan saja. Ada perempuan itu, aku tidak punya apa? Belum Anda terima air itu dalam roh. Aku ini dosamu semua di hadapan Tuhan. Memang maha tahu, tapi Tuhan juga perlu kerendahan hatimu. Bereskan hatimu di hadapan kata Yesus suraya. Tepat kata bahwa engkau tidak punya suami. Sebab 5 terus berarti berapa suaminya? Itu dalam persinahan, tidak dalam destiny itu. Karena ketemu Yesus, air itu muncul. Saya tutup sampai sini aja. Kita tahu dari orang yang begini rusak. Pada waktu ketemu Yesus, dia muncul air itu. Saya tahu orang ini dipakai untuk mempertobatkan satu kampung. Tuhan sanggup switch dari off jadi on. Jadi jangan hakimi orang. Ya, baca sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam apa? Hatinya akan apa? Kalau mengalir aliran-aliran, apa yang kamu doakan bisa tergenapi. Bahkan saya berani ngomong, mimpi akan jadi kenyataan. Anda harus percaya. Kalau ada aliran itu, Anda tidak apa yang gagal, tapi kan apa yang berhasil tergantung. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semua akan bertahan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jangan hatimu baik, jangan
keadaan hidup dalam hati, dalam rohmu. Saya tahu Tuhan, Engkau punya karena yang mencipta. Dan jangan batasi, jangan gagal, jangan merasa Anda salah. Hari ini, kalau hatimu jelek, kamu akan terima akibat juga. Anda juga harus belajar percaya, karena dari hati yang bersih muncul sumber mata air. Anda juga tahu ini. Dalam nama Yesus. Sekarang jangan takut dan jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Anda sendiri sekarang doa, berkatakan buat dirimu, berkatakan buat dirimu. Sebentar, berkatakan diri, berkatakan buat diri, apapun, mungkin utang lunas, boleh hampir apapun, jangan bimbang pokoknya. Terus, pemain musik juga boleh berdoa sambil main, sebentar, minum, jangan terus, berkatakan, jangan dari iblis, mabuk, berkatakan, jangan bimbang, pakai iman, apa yang tidak terjadi ada. Terima mujizat di rumah juga, terima mujizat. Kalau namanya segera yang baik, segera yang najis, kalau sama Yesus. Waktu mujizat yang Anda tunggu berapa? Barang siapa yang menggemakannya akan memakan hasil. Maka Anda katakan kekuatan Tuhan juga nyata bagimu. Jangan dibatasi. Ini persekutuan yang roh. Jangan. Bukan gereja, jangan. Roh Kudus kerja tanpa batas. Asal hatimu dibersihkan. Tahir. Dalam nama Yesus ada yang mustahil. Dalam terjadi. Dari orang yang begini, Tuhan bersama. Kamu punya hidup langsung dari itu dia ceritakan pada tentang Yesus dan satu kamu bertobat. Maka saya ngomong, akhir zaman 2023 kalau Anda sudah berhenti menahan jiwa, ada tandanya Anda mati roh. Pak saya mau bertobat ini terus, adilnya terus, Anda mati roh. Anda perlu lihat banyak orang yang perlu jalan Tuhan. Saya akan melihat ketenangan. Kalau tidak ada hidup, kamu tidak punya kuasa. Kamu ngomong apa? Taruh jangan. Wanita ini jadi penginjil. Satu nafsu bertobat. Maka ngomong, Pak, saya bukan hamba Tuhan. Saya tidak butuh pelawat Tuhan. Dipakai Yesus Tuhan betul. Kemarin yang artinya hamba Tuhan kalau punya hidup motivasi lurus, tidak uang, tidak terkenal, tidak perlu macam-macam. Yang penting banyak orang bertobat. Saya ngomong. Kalau tanpa hidup motivasi duit, tabung tandur itu zaman dulu tidak kecil begini, seperti sofa. Kalau punya sofa dia seperti itu, dan dituang seperti Samuel mengurapi Daud. Tapi karena sudah bergeser terus pengurapan tetap sama, cuma tidak dituang. Nanti Anda akan diurapi. Ini tahun perang, ada dua hak. Anda ingat apa yang saya katakan? Dua hak akan terjadi. Yang pertama hak untuk menang, yang kedua hak untuk menjara. Dan saya minta Anda perlu ngerti ya, dalam Yesus harus peperangan harus dihadapi, harus paham. Jadi jangan banyak konseling, harus banyak percaya sebenarnya. Karena Tuhan mau datang kedua kali. Dan memang terjadi banyak kesusahan ekonomi. Karena Tuhan dipelihara dengan ajaib. Ya, keluarga harus akur, saling mendukung. Ya, jadi itu perlu supaya air hidup ada di sini. Yang penting yang saya tahu, keselamatan tidak ada keselamatan itu gandeng-gandengan. Anda namakan satu orang, satu keluarga bertobat, tapi untuk keselamatan satu bisa tertinggal, satu bisa diangkat. Maka saya minta Anda cari Tuhan sungguh-sungguh, waktu yang singkat, dan Tuhan bisa datang kapanpun. Dan dalam nama Yesus sekali lagi saya sudah ngomong, hati-hati di dalam Tuhan. Kalau tahu peperangan, Anda harus jaga iman, jangan jual kesulungan. Nanti katakan apa? Dan juga perlu ajaran anakmu doa. Maka penting saya pernah ngajari kuasa doa dalam bahasa roh. Pak Anda sudah diberkati kuasa doa. Kenapa? Kalau pakai bahasa Indonesia bisa salah. Kenapa salahnya?
Doakan supaya tidak seperti papanya, itu salah. Doakan supaya tidak cerewet seperti mamanya, salah. Bahasa itu pentingnya didengar Tuhan. Ada amin, itu penting sekali supaya iblis tidak ngomong, Tuhan dia ngomong begini, aku punya hak merusak. Ayo, jangan. Ini perlu paham. Ya, ada amin? Ada yang di Samarinda sempat tanya, arti logonya Blessing itu apa Pak? Ya, tanya, ada merpati, gambar bulan, gambar dunia dan sebagainya. Saya ngomong Roh Kudus di mana-mana, takut arti kok nggak berkembang, takut kok lu buat apa? Dan makanya bilang harus ngerti Roh Kudus itu kekuatannya besar. Ada amin? Dia Allah dari segala. Mari angkat kedua tanganmu. Aku berdoa buat tabung tanduk ini suci kudusnya meninggal di dalam hidup. Di mana ditorehkan atas hidup kami. Tuhan, kami mengalami jaminan, kami mengalami pembalikan keadaan, kami mengalami percepatan, kami mengalami perkenanan Tuhan, dan bahkan dalam tahun perang kami menang, dan kami terima seutuhnya. Bahkan sampai di sini, Tuhan, tahun 2023 kami terima mujizat yang aneh-aneh, kami terima. Dikuduskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan untuk keluarga dihancurkan dalam nama Yesus. Kalau percaya kuasamu membebaskan, kami terima penyertaan dalam nama Yesus. Dan pada waktu datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan kita, dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua, sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima mujizat yang dari Tuhan dengan percepatan. Katakan amin 3 kali. Karena pernah ada orang itu hamba Tuhan itu melayani, dikasih barang tumpasan. Mungkin Anda ngerti yang pasukan perang barang tumpasan yang harus dibakar dan dihancurkan. Ngerti ya? Jadi dari emas, bukannya ditumpas, dijual sama hamba Tuhan. Itu keren sekali. Itu urapan kesedihan. Urapan kesedihan. Jadi motor dunia ada. Dalam Yesus Anda harus bayar harga itu semua. Sebagai penasihat saya minta Anda paham, kalau Anda dekat sama Tuhan, apapun bisa terbuka. Anda punya sumber hidup, Anda katakan buat dirimu dalam nama Yesus diberkati, dalam nama Yesus hutang lunas, amin. Orang hutang kok, wah. Saya ya ini bukan ngomong, tapi karena proses Tuhan yang kuat, bagi saya nyicil, nah, cash itu saya sombong bayar. Cash. Maka saya sering ngomong sama anak-anak rohani, salam cash. Bapak saya nggak bisa Pak, itu khusus saya. Dengan urapan Tuhan bisa. Amin. Ada amin. Jangan ngomong sama suami istri, salam cash. Kamu suka utang, bertobat. Tapi dengan baik-baik, saya percaya dari Samarinda, Parantaraya, ya semua berkembang ratusan jiwa.